Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Umayyah, NIM 857369214. Saya mahasiswa UT Bogor semester 7B. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah praktikum IPA. Yang pertama, ada gerak pada tumbuhan. Yang kedua, ada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang ketiga, ada pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Yang keempat, ada ekosistem darat. Dan yang terakhir, ada simbiosis. Mohon simak videonya ya. Gerak seosmonasti adalah suatu gerakan dengan sentuhan. Contohnya pada tanaman putri malu. Ada 3 jenis sentuhan. Yang pertama ada halus, sedang, dan juga kasar. Gerak Nyctianasti yang terjadi sebagai respon terhadap gelap atau sering disebut gerak Theodore, disebabkan oleh perubahan tekanan turgor di persendian daun pada malam hari. Jadi, ketika daun putri malu ditutup oleh sebuah kardus, maka dengan beberapa menit kemudian daun putri malu itu akan mengatup dengan sendirinya. Tetapi ketika terkena sinar matahari, daun putri malu akan membuka kembali seperti semula. Geotropisme negatif adalah gerak bagian tumbuhan yang menjauhi arah datangnya gravitasi bumi. Terjadi akibat pengaruh gravitasi yang menyebabkan hormon auksin berkumpul di sisi bawah batang. Auksin pada konsentrasi tinggi dapat menghambat pemajangan sel di batang, sehingga sisi atas tumbuh lebih cepat dan membuat batang bengkok ke atas. Pertumbuhan dan perkembangan pada kacang merah. Siapkan alat dan bahan seperti biji kacang merah, pot, tisu, kertas label, dan sebagainya. Lalu amati prosesnya. Nah, hasil proses pengamatan yaitu biji kacang merah akan berkecambah setelah direndam semalaman dan disimpan di tempat yang lembab dan terang. Setelah beberapa hari, akar akan mulai tumbuh ke bawah, diikuti oleh batang yang tumbuh ke atas. Pertumbuhan ini didorong oleh aktivitas pembelahan dan pembesaran sel. Pengamatan dilakukan dengan mengukur panjang akar dan batang secara berkala, misalnya 2 minggu untuk melihat laju pertumbuhannya. Perkembangan lalat buah. Siapkan alat dan bahan yang sudah disediakan, lalu amati prosesnya. Nah, kesimpulannya bahwa siklus hidup lalat buah berlangsung cepat, sekitar 10-11 hari, tergantung pada suhu, kelembapan, dan ketersediaan makanan. Proses ini menunjukkan bagaimana lalat buah dapat berkembang biak dengan cepat dan menyebabkan pembusukan pada buah, baik di alam maupun pada buah yang disimpan oleh manusia. Pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Siapkan alat dan bahan seperti air, kacang ijo, kapas, aqua gelas, dan juga larutan beserta labelnya dari kontrol sampai 3,1. Hasil pengamatan ternyata deterjen berpengaruh negatif terhadap proses perkecambahan tumbuhan. Semakin tinggi konsentrasi deterjen, semakin besar hambatan terhadap perkecambahan. Di dalam ekosistem darat terbagi menjadi 2, yaitu ada alami dan buatan. Nah, di sana juga ada beberapa komponen, ada abiotik dan biotiknya. Kalau misalkan abiotiknya itu seperti tanah, air, dan udara, sedangkan biotiknya seperti burung, serangga, dan tikus. Adapun ekosistem buatannya yaitu seperti sawah. Di sana juga ada beberapa komponen yaitu biotik dan abiotik. Biotiknya seperti ada burung, semut, dan abiotiknya seperti air, tanah, udara, dan sebagainya. Simbiosis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang terakhir ada simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan, contohnya bunga dan juga lebah. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme, adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contohnya nyamuk dan juga manusia.
Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.